Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube dari Mas A. Mas A ini menanyakan, Pak Johan, saya seharusnya minum obat kusta tadi malam, tapi tadi malam saya lupa. Dan sekarang saya baru ingat, ini jaraknya udah 12 jam lebih. Bagaimana nih? Apakah saya harus minum sekarang? Apakah saya harus minumnya nanti malam saja? Kalau sekarang saya minum berarti udah 12 jam. Kalau saya minumnya nanti malam berarti sudah 24 jam tidak minum obat. Gimana nih? Oke, pertanyaan seperti ini sering juga diajukan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube-nya. Saya wajibkan Mas A dan Anda yang kira-kira memiliki permasalahan yang sama untuk menonton dua video sebelumnya. Saya pernah bikin video, ketik Bagus Johan Maulana kapan waktu terbaik minum obat. Yang kedua, ketik Bagus Johan Maulana menyesuaikan minum obat di bulan puasa. Itu penting. Video yang pertama, kapan waktu terbaik minum obat, itu saya merekomendasikan kepada Anda bahwa minum obat yang pertama yang dianjurkan, yang direkomendasikan paling utama adalah dalam kondisi perutnya kosong, alias lambung dalam kondisi asam, yaitu 1 jam sebelum makan atau sebelumnya, atau 2 jam setelah makan atau sesudahnya. Itulah dalam kondisi perut kosong alias kondisi asam. Itu dianjurkan karena apa? Karena obat MDT kalau diminum dalam kondisi perut kosong atau lambungnya asam itu lebih optimal untuk dicerna dan diserap di dalam usus. Sehingga kalau penyerapannya optimal, maka akan tercipta dosis sekian miligram di dalam darah Anda. Ya, dosis yang tepat untuk membunuh kuman. Kalau Anda minumnya dalam kondisi perutnya basah atau ada isinya atau dalam jam-jam makan yang akhirnya bercampur makanan di dalam lambung, maka absorpsinya, penyerapannya di dalam usus itu akan berkurang sehingga kadar obat tersebut di dalam darah itu kurang cukup untuk membunuh kuman kusta. Kalau kurang dosisnya, maka yang terjadi adalah tidak efektif memerangi kuman kusta, alias nanti kumannya yang seharusnya mati tapi tidak mati, gitu loh. Yang seharusnya RFT itu indeks morfologinya udah 0% alias tidak ada kuman yang masih hidup, tetapi bisa jadi saya katakan ya, ketidakteraturan minum obat itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kuman itu tidak mati secara keseluruhan. Alias nanti setelah RFT tetapi kok Anda indeks morfologinya masih positif, ditemukan kuman kusta yang masih hidup, berarti status Anda dijatuhi status relapse alias kambuh, seperti itu. Itu rekomendasi yang pertama adalah minum dalam kondisi perutnya kosong alias asam. Kalau misalkan saya kok mual ya, habis minum ada efek samping pusing dan sebagainya. Pilihan kedua saya anjurkan Anda minum sebelum tidur. Dalam arti sebelum tidur ini kalau misalkan Anda ada efek samping dan sebagainya, dibawa tidur aja sekalian. Tapi dengan catatan sebelum tidur jangan makan. Kalau sebelum tidur makan ya sama aja bohong. Jadi perutnya kosong sebelum tidur minum obat. Dengan harapan kalau ada efek samping dibawa tidur aja. Tapi orang-orang tertentu juga ada yang nggak cocok pada jam tersebut. Misalkan sudah minum, malah pusing, malah ada gangguan pencernaan dan sebagainya, malah nggak bisa tidur, ya kan? Nah kalau seperti itu pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga yang terakhir adalah silakan minum obat kusta dalam kondisi perutnya ada isinya alias kondisi basah. Yaitu antara 1 jam sebelum makan sampai dengan 2 jam setelah makan. Nah, berarti kan dekat dengan waktu makan sehingga di dalam lambung nanti akan bercampur. Alias di situ akan dicerna bareng dengan makanan. Tetapi itu ada konsekuensinya yang harus Anda tanggung sendiri. Yaitu apa? Ya tadi berarti pencernaan nanti akan mencerna obat bersama makanan sehingga akan diproses sehingga akan diabsorpsi. Nah, sementara di situ absorpsinya atau penyerapannya kurang optimal. Obat tersebut diserapnya kurang optimal sehingga dosis dalam peredaran darah ini kurang efektif untuk membunuh kuman. Resikonya adalah nanti barangkali kurang efektif, nanti tidak semua kuman mati alias nanti Anda di statusnya adalah relapse atau kambuh. Oke, itu ya. Nah, terus bagaimana kalau mau menyesuaikan perubahan jam minum? Nah, sebenarnya sedari awal kalau mau menentukan jam berapa Anda minum obat, itu harus dipikirkan dulu. Apa saja yang pertama, Anda itu mau minum jam berapa, ini harus konsisten. Ini yang harus digarisbawahi. Harus konsisten, besok jam segitu, besoknya lagi jam segitu. Berarti Anda harus mikir, kira-kira jam berapa ya yang saya sanggup, saya tidak lupa, saya tidak repot. Kalau misalkan saya mau minum obat siang-siang, lah siang-siang kamu posisi di mana? Kamu posisinya kerja di kantor, obatnya ada di rumah, lupa bawa. Di kantor kamu malah sibuk dan sebagainya.
banyak kerjaan malah lupa, ya dipikir lagi. Jadi ditentukan waktunya kapan yang kamu ingat. Ada alarm diingatkan, atau plus pengingat ada orang di rumah yang mengingatkan istrimu atau anakmu dan sebagainya. Letakkan obat di mana yang kira-kira kamu selalu ingat. Naruhnya misalkan di tempat meja makanan, sedangkan minumnya adalah di luar jam makannya, gimana? Bisa aja lupa kan? Ya terserah kamu. Pokoknya kamu bisa ingat waktunya, ingat tempatnya. Itu PR yang pertama, sedari awal Anda harus menentukan seperti itu. Ya, sehingga kalau kamu memang mantap jam segitu, ya udah segitu konsisten terus. Lah kalau lupa gimana nih, kayak Mas A, lupa. Saya biasanya minum tadi malam Pak Johan, tapi ini tadi malam misalkan masuk hubungan ada acara apa, ada apa, sehingga saya benar-benar terlupa agendanya. Sekarang baru ingat, padahal ini sudah jam 1 siang gitu kan. Sudah 12 jam lebih nggak minum obat, gimana? Saya kembalikan lagi ke Mas A. Kamu pengennya mau minumnya cocoknya jam berapa? Yang pengen kamu bener-bener fix dan bisa konsisten. Kalau jawabanmu oke wis sekarang aja wis siang-siang, next berikutnya besok juga siang, besok udah jam siang yang sama. Kalau dikira-kira kamu memang bisa konsisten, bisa istiqomah siang-siang sekarang, silakan kamu minum obat siang-siang. Dalam arti ini harus kosong juga perutnya ya. Misalkan kamu tadi ini jam 12 makan, maka berarti jam 2 siang lebih baru boleh minum obat kusta. Nah, berarti besok juga harus jam 2 siang lagi, besok harus jam 2 siang lagi, harus jam 2 siang lagi, seperti itu. Kamu sanggup nggak seperti itu? Kalau kamu sanggup, silakan minum siang ini setelah 2 jam pasca makan siang. Oke, artinya lah ini udah 12 jam kosong gimana? Ya sudah, itu udah terjadi, nasi udah menjadi bubur, itu sudah takdir, sudah terlewat karena kamu lupa, ya kan? Biarkan itu terjadi kekosongan selama 12 jam dalam darahmu. Oke, tapi ya Mbak, ya tolong jangan diulangi lagi. Karena semakin sering kamu melakukan itu, sering terjadi seperti itu, obatnya dosisnya kurang untuk memerangi kuman, sehingga kamu akan terjadi ada potensial atau resiko terjadinya relapse seperti itu. Yang berikutnya, kalau misalkan kamu nggak cocok siang-siang, kamu pengen kembali lagi ke dalam waktu yang malam hari saja, misalkan sebelum tidur. Saya cocoknya malam hari aja, wis Pak, saya mau kembali ke yang sebelumnya, yaitu jam-jam malam. Kebetulan aja tadi malam memang benar-benar sibuk, ada acara sehingga aku benar-benar lupa dan sebagainya. Oke, kalau kamu memang mau minumnya malam lagi, saya sarankan hari ini jangan minumnya malam langsung. Karena kalau hari ini kamu minumnya malam, berarti nanti 24 jam darahmu itu kosong dari obat kusta. Saya sarankan kamu tetap minum ini siang ini dalam kondisi perut kosong ya. Minum nih, misalkan jam 2 ini minum. Kamu mau menggesernya menjadi malam, bergesernya dengan cara bertahap. Hari ini misalkan jam 2 kamu minum obat, besok kamu undur lagi jadi jam 3, besok diundur lagi jadi jam 4, besok diundur lagi jadi jam 5, besok diundur lagi jadi jam 6 ya. Nih misalkan jam 6 sore. Nah misalkan makan malamnya adalah jam 7. Oke, jam 6, terus besoknya jangan jam 7 dong. Jam 7 katanya kan kamu makan misalkan, berarti 8, 9. Nah berarti dari jam 6 terus besoknya jam 9 kayak gitu. Besoknya lagi tambah lagi 1 jam, jam 10. Besoknya lagi jam 11 sampai dengan jam persis di mana kamu kemarin rutin minum obat kusta. Sehingga siklusmu akan kembali lagi minum saat malam, yaitu jam 11 kayak gitu. Gitu ya. Jadi saran saya Anda tetap minum siang ini, entah Anda mau memilih siang ini menjadi rutin ataupun malam lagi kembali, tetapi dengan cara penyesuaian bertahap, mundur 1 jam sampai dengan waktu persis seperti sebelumnya. Semoga bisa teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.